Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, kami dari MDZ Tarekat Masjid Dzikir Thoriqoh Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara, kami berkesempatan berkumpul pada hari ini di Surau Jabar, yaitu di Sumedang, di Desa Pasir Biru. Pada kesempatan kali ini, di waktu kita bersama saudara-saudara kita akan membahas sedikit materi yang berjudul Cara Menang di Dimensi Fata Morgana. Nah, sebelum kita mulai diskusi kita, izinkan saya perkenalkan dulu beberapa jemaah. Salah satunya ini namanya Pak Teddy. Dari mana Pak Teddy? Dari Subang. Ini Kang Sumpena. Kang Sutisna ya. Kalau Kang Sumpena dari Tasik. Ini Kang Sutisna dari Sukabumi. Ini Kang Asep dari Subang juga. Ini Abah dari Subang. Ini Majalaya Kang Acep. Ini Papa Risno dari Cimahi. Nah, membahas terkait judul kita kali ini, yaitu cara menang di dimensi Fata Morgana. Sebelum kita jauh lebih dalam ke pembahasan, kita akan diskusi dari beberapa pengalaman empiris teman-teman kita yang sudah menjalankan atau beradaptasi di dalam thoriqoh ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan bahas dulu terkait judulnya. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa judulnya yaitu Cara Menang di Dimensi Fata Morgana. Nah, cara menang semuanya sudah tahu. Cara menang. Nah, dimensi. Kita akan membahas dulu terkait masalah kata dimensi. Menurut saya, dimensi itu adalah suatu koridor, kalau menurut saya. Koridor yang membagi terkait masalah sudut pandang. Sedangkan Fata Morgana itu menurut saya itu sesuatu hal yang ilusi, tidak nyata. Jadi dimensi Fata Morgana itu adalah sudut pandang atau koridor yang tidak nyata. Di mana Fata Morgana itu sendiri kita kiaskan ibaratnya dunia. Jadi dunia ini seperti yang sabda Nabi adalah hanya sebatas mimpi atau Fata Morgana. Dunia ini hanya senda gurau saja. Jadi maksudnya cara menang di dunia. Tapi barangkali ada teman-teman nih yang mempunyai pendapat yang dimaksud dimensi itu apa, Fata Morgana itu apa. Silakan barangkali Pak Teddy ada tambahan barangkali terkait tafsir dari dimensi Fata Morgana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan dulu, saya Dedi, jamaah Tarekat Naqsabandiyah Holidiyah dari wilayah Subang. Di sini saya akan sedikit mengurai tentang alam Fata Morgana atau alam dimensional. Menurut saya, alam Fata Morgana itu boleh dikatakan alam yang tidak nyata, walaupun itu nyata, cuman beda dimensi. Contoh begini, kita mimpi, kita tidur dalam keadaan mimpi, lalu kita dalam mimpi itu kita seperti contoh dikejar anjing. Itu emang nyata, tapi di dalam kenyataan dan kesadaran di alam mimpi semua juga kenyataan,
semua juga istilahnya nyata, karena kesadarannya masuk ke dimensi alam itu sendiri. Dan bagaimana katanya bila alam itu hanya sebatas fata morgana atau tidak nyata? Bisa jadi itu fata morgana apabila dimensi kita ada di atas alam mimpi itu. Bahkan kenyataan di alam mimpi tadi, apabila kita ada di atas dimensi itu, yang tadinya nyata menjadi tidak nyata, karena kesadaran kita udah masuk di alam di atas kenyataan mimpi itu. Sekarang tentang apa yang dikatakan itu dimensional. Dimensional itu istilahnya ranah atau kedudukan. Seperti kalau dicontohkan kita sekolah lah, ada yang namanya SD, SMP, dan SMA. Itu ranahnya udah beda-beda dan boleh dikatakan pendidikannya pun beda-beda, sampai pengetahuannya pun beda-beda. Sama di sini juga tentang dimensional itu beda-beda tentang kesadaran-kesadaran itu sendiri. Di alam mimpi, alamnya hanya sebatas mimpi. Di alam nyata, kenyataannya yaitu istilahnya tertangkapnya oleh alat panca indera kita. Dan selanjutnya di atas kesadaran alam nyata ini itu ada lagi yang bisa menyatakan adanya alam ultra sadar, karena ada alat untuk menangkap di alam ultra sadar itu sendiri. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas masukannya, pendapatnya dari Pak Teddy. Nah, di sini barangkali ada yang mau menambahkan, silahkan. Enggak, Kang Asep. Sama-sama ini dari Subang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tadi tentang apa? Judulnya cara menang di dimensi fata morgana. Barangkali mau menjelaskan per kata dulu dimensi itu apa, atau fata morgana itu apa, atau mau langsung menjelaskan terkait langsung cara menang di dimensi fata morgana, silahkan diskusi. Saya cuma menambahkan sedikit dari saudara saya yang dari Subang, dari Pak Teddy, tentang lapisan dimensi. Dimensi itu ibarat lapisan kesadaran. Kesadaran alam bawah sadar, ada juga kesadaran di atas sadar. Itu dimensi lapisan, dan itu ada alatnya. Kalau lapisan di kesadaran normal itu kan alatnya panca indera. Ada lagi alat yang mesti ditanamkan untuk mengetahui dimensi di atas kesadaran itu, di kesadaran dunia, untuk menjangkau dimensi ini, kesadaran rohani atau akhirat, yang disebut nur iman dan nur kitab, itu yang ada di Asyura 52. Itu adalah lapisan dimensi. Begitupun yang jalur yang ke bawahnya, itu dimensi-dimensi, lapisan dimensi yang di bawahnya, yang disebut alam di bawah sadar, itu yang sering orang sampaikan banyak di media sosial, di umum, untuk mencapai keinginan-keinginan, harapan untuk mencapai
hawa nafsu. Rata-rata orang-orang mengejar ke sana. Dan itu lapisan dimensi yang ke bawah. Justru kesadaran-kesadaran itu membuat orang mabuk di bawahnya. Seperti yang sudah disampaikan Pak Teddy tadi, untuk menang ke dimensi yang lebih di atasnya itu, kita harus bisa naik dimensi. Tapi bagaimana caranya untuk bisa naik dimensi dari kesadaran akal normal? Itu mesti ada ilmunya, ada guru, ada metodologinya. Jadi kita tidak bisa dirasa-rasa atau dihayal-hayal, atau dengan pemahaman dari teori-teori dari bacaan atau dari hasil olah akal, itu tidak bisa. Semuanya mesti memakai ilmu. Apapun untuk menempuh ilmu itu mesti disertai guru. Walaupun ilmu apapun yang ada di kita alami, yang mesti kita jalani, itu mesti butuh guru. Tapi guru yang telah sampai, entah guru apapun itu. Apalagi tentang dimensi di atas sadar, dimensi ketuhanan, itu mesti guru yang mutlak, yang telah sampai. Itu mungkin yang saya ini, yang tadi Pak Teddy diulas untuk menang di alam fata morgana. Kita harus bisa naik dimensi. Karena jika kita sudah bisa naik dimensi di atasnya melalui jolokan, itu jolokan itu ada metodologinya, rukun syarat, dan itu tidak bisa kita buka di sini karena itu ranahnya ranah ketuhanan. Itu ada apa namanya? Ada apa? Ada Iya, aurat. ada aurat itu. Jadi kebanyakan di masyarakat itu kan bagaimana cara naik dimensi itu belum pada mengerti. Itu mohon maaf. Tapi kami sama saudara-saudara ini nanti kita bisa diulas bersama-sama. Mungkin bisa untuk Datang langsung. untuk lebih belajar lagi tentang ilmu ketuhanan. Walaupun saya bukan ahli, tapi saya mencoba untuk belajar dan mencari, dan saya menemukan di sini. Itu karena di tarekat ini, di tarekat Naksabandiyah Holidiyah, ini dari cabang Subang, dan kami bergabung bersama jamaah-jamaah dari Sukabumi, dari Bandung. Semoga bisa menyampaikan secara ilmiah, karena agama itu sangat ilmiah sekali, dan wajib kita untuk mempelajarinya lebih dalam lagi. Oke, sebentar Kang Asep. Tadi kan kata Kang Asep gak bisa dibuka. Terus gimana dong kalau supaya orang pengen tahu, pengen belajar, harus gimana? Tapi gak bisa dibuka katanya. Ya harus menemukan orang yang menyampaikannya itu. Berarti Bisa datang ke sini untuk menanyakan secara entah mau silaturahmi. Kami buka di sini, pintu selalu terbuka buat siapa saja, tidak memandang golongan, tidak memandang dari agama, pemahaman apapun. Kami rangkul di sini karena semuanya adalah makhluk Tuhan. Kita diwajibkan untuk mencari jalan untuk menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Itu semua yang wajib kita cari. Mungkin ada lagi? udah gitu. Nanti terlalu panjang ini. Ya, gak apa-apa. Terima kasih. Cukup segitu Kang Asep? Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang giliran Kang Tisna. Silahkan Kang Tisna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, saya dari Jemaah Tarekat Naksabandia Holidiyah Nusantara dari wilayah Sukabumi mau Memberikan pandangan. memberikan ya yang dibahas oleh Kang Asep tadi. Ya. Dan saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya Boleh, sebagai yang tadi dibahas oleh Kang Asep. Kang Asep. Dan saya juga pernah menjadi seorang pelaku di alam bawah sadar. Pelaku spiritual ya. Ya. Contohnya saya dulu pernah jadi seseorang yang bingung. Nah, Ya, bingungnya kan dulu saya pernah jadi seorang pendosa lah, iya, oke. kotor lah, Ya, manusia yang kotor. ya. Dan saya dari situ ingin mulai mencari, kalau bahasa umumnya tobat lah, Ya, seperti itulah. Oke. Nah, terus Dari situ saya singkat padat aja ya, nah, ingin tobat. Dan saya pernah mengaji di majelis zikir lah, yang lain lah. Jangan disebut nama ya, Kak. Ya, Tuh. ya. Saya mencoba ngaji di situ dan dikasih amalan Ya. tanpa adanya guru. Nah, Dan pernah ada pembahasan tentang bila mana mengaji Al-Quran tanpa guru, itu gurunya iblis kan ya. betul. Ya. Nah, Saya pernah di posisi seperti itu. nah. Pernah saya. Dan itu kebanyakan ngaji-ngaji tanpa bimbingan guru rohani ya gitu. Ya. Itu kebanyakan banyak kemauan. Nah, jadi turun ya. Ya, contoh misalkan mau mengaji ada harapan, Nah, ada kemauan, terus dikasih amalan zikir. Setelah dia berusaha zikir, dikasih amalan pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, ternyata keinginan itu misalkan tidak terkabulkan. Ya, terus terkadang orang itu setelah tidak terkabulkan itu, kalau bahasa Sundanya ogah ngaji ya, jadi malas. jadi lah. malas ngaji ke situ lagi kan. Ya. Jadi membingungkan ya, Ya. gitu. Itu pernah ada di posisi saya. Dan setelah itu terus banyak lagi untuk akhir zaman ini ya. Sholat misalkan, sholat memang benar ya, cuman ada sholat tingkatan-tingkatan ya. Nah, Dan seperti beginilah kita melaksanakan ngaji atau sholat di tempat zikir misalkan ya, gitu. Mungkin di tempat zikir itu pas kita ngaji, pas sholat, mungkin kita tidak melakukan apa-apa ya. Ketika kita biasanya tanpa bimbingan seorang guru ya misalkan, Ya. guru rohani lah misalkan, udah keluar dari tempat majlis itu ya, kebanyakan saya juga seorang pelaku, kebanyakan udah keluar dari tempat majlis itu kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan melakukan keji dan mungkar lah. ya. Kan sholat intinya Ya. tiang agama ya, Ya. supaya tidak melakukan keji dan mungkar. Mencegah, ya. Nah, itu sudah lumrah ya, banyak Ya. sholat tapi contoh korupsi Nah, betul. dan kejahatan yang lain dah. Nah, di situ saya mulai bingung. Ya. Kok sholat tapi di luar sholat kita melakukan keji dan mungkar. Ya. Di situ saya singkat padat aja. Berarti sholatnya patut dipertanyakan. Iya gitu. Jadi sholat seperti apa nih Nah, yang dulu pernah Nabi ajarkan ya? yang dijanjikan Nabi itu. Terus ngaji seperti apa yang pernah Nabi ajarkan gitu kan? Ya. Dulu Nabi mengajarkan ngaji, misalkan ngaji Al-Quran lah.
Contoh para sahabat ketika Nabi diajarkan tentang Al-Quran. Contoh Sayyidina Abu Bakar, seorang preman ya, ketika bertemu dengan Nabi Muhammad diajarkan ngaji, total kan, total tobat, tidak melakukan kejahatan keji dan mungkar lagi ya. Saya di situ bingung. Nabi dulu ketika para sahabat atau muridnya diajarkan Al-Quran, langsung tobatan nasuhalah gitu. Tidak melakukan seperti itu. Ada dampak berarti ya dari ritual yang diajarkan itu. Ya, tapi Kang Tisna gak ada dampak gitu dulu tuh. Ya gitu. Sehingga nyari lagi. Dan dari situ saya nyari. Ketika itu saya mendengar tentang Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara, dan akhirnya saya ke majelis Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Mungkin dulu tempat zikirnya berada di Bandung ya. Dan sekarang alhamdulillah ada surau di Sumedang, di Rancakalong ya. Alhamdulillah dulu saya pelaku alam bawah sadar. Setelah masuk sini, alhamdulillah saya untuk masuk sini ada metodologi. Kalau bahasa ininya Nabi Muhammad mungkin dibaiat lah ya, dibaiat, ditanamkan nur iman dan nur kitab ya. Surah 52 ya. Betul. Ya, saya masuk sini di baiat. Alhamdulillah setelah dibayar itu saya menemukan sholat husu. Ya, zikir sulit itu. Ya, itu. Setelah saya di situ, oh ini mungkin ya yang disebut sadar ya gitu. Katakan mi'raj dalam sholat. Ya, gitu. Menemukan sholat husu kan intinya sholat mengingat ya. Betul. Gitu. Ya, disinilah saya menemukan sholat husu, zikir husu, jelas mengingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusannya. Ya. Itu alhamdulillah mungkin segitu dulu aja. Okay. Alhamdulillah itu pendapat dari Kang Tisna. Semua punya perspektif masing-masing, tapi isinya itu aja. Mungkin nanti di akhir kita akan tarik kesimpulan. Mangga silahkan ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin mangala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan hidayahnya kita bisa bertemu berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, yaitu di Surau Torekat Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Dalam kesempatan ini dalam rangka berbagi rasa, berbagi pengalaman selama ini, apa yang saya dapatkan selama ngaji di Torekat Naqsabandiyah Holidiyah. Ya, salah satunya ya yang jelas kita itu sering mendengar uraian yang cukup jelas dari taklim ma'rifat bahwa beragama itu mesti harus, yang namanya beragama itu kan berhubungan dengan Tuhan. Otomatis ya berhubungan dengan Tuhan mesti ada Rasulnya, mesti harus ada Quran Qadimnya, terus ada wasilahnya atau harus ada metodologinya. Nah, makanya kita jangan heran sekarang perkembangan
zaman sekarang itu di medsos itu sangat bebas, orang itu mengemukakan, mengkritisi tentang agama itu. Selama ini terutama dari banyak kalangan-kalangan muda gitu ya, merasa tidak puas dengan mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang agama yang selama ini kesannya hanya berupa dogmatis gitu. Tapi untuk mengilmiahkan atau untuk melogikakan jauh sama sekali dari harapan, tidak pernah mereka itu menemukan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya memang betul nalar pikir mereka itu mungkin seperti gini. Mungkin mereka juga pernah teringat mungkin ada salah satu hadis bahwa belum sempurna agamanya kalau belum bisa memerdekakan akalnya. Nah ini pertanyaan, memerdekakan akal tuh gimana gitu. Ya memang betul, akal itu tidak maulah mengakui sesuatu yang akal itu sendiri belum tahu. Tuh, makanya di situ juga pasti gitu kalangan-kalangan anak-anak muda sekarang tuh terus mengadakan pencarian sampai bisa menemukan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan Rasul juga dalam hadisnya bahwa memang itu agama itu akal gitu. Karena kita harus beragama itu jangan sebatas akal, karena harus menyelidiki sampai ke masalahnya. Artinya di ayat di Mushaf juga banyak sekali itu perintah begitu tegasnya bahwa kita tuh harus menggunakan akal gitu. Terus tanda-tanda orang yang bisa menggunakan akalnya itu contohnya misalnya ada suatu ceramah gitu, nah terus dia simak, misalnya intinya ada ceramah dari Tarekat Naqsabandi Holidi gitu ya, kok ternyata dia kok gelisah. Nah itu tanda tanya bahwa orang yang gelisah setelah mendengarkan ceramah dari uraian dari Tarekat Naqsabandiyah itu sesuai dengan firman Allah bahwa itulah barang siapa yang mendengarkan lalu mengikuti apa yang dikatakannya, itulah tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah gitu. Dan kenyataannya banyak orang yang nggak mau menggunakan akalnya. Mengamalkan agama mah cukup saya dapat kurang gimana, kurang apa, akan saya jalanin apa yang sudah saya dapat dari ajaran nenek moyang kita, dari guru ngaji kita, dari ustadz kita dan lain sebagainya. Nah itu orang yang nggak mau menggunakan akalnya. Padahal agama itu akal. Tapi ingat, akal juga ada batas kemampuannya gitu. Makanya karena untuk mencapai akal itu sifatnya relatif. Nah sedangkan masalah ketuhanan, masalah agama itu masalah ketuhanan, Tuhan itu maha lawannya relatif tuh, maha mutlak. Nah jelas pinter-pinternya akal akan bisa mampu menjangkau yang maha mutlak. Makanya disitulah ada proses lagi. Intinya mah gunakan dulu akal gitu. Makanya kaitannya dengan tadi bahwa anak-anak muda sekarang pada kritis tentang perkembangan agama gitu ya, memang betul gitu. Tapi mereka juga nggak sadar bahwa seolah-olah tuh akal yang dominan untuk bisa paham tentang agama gitu. Tapi ujung-ujungnya nanti akal juga akan mengalami lumpuh gitu, tidak mampu lagi untuk menjangkau yang maha mutlak, Allah itu sendiri. Makanya disitulah nanti ada proses lagi pencarian. Kalau memang
orang tersebut itu udah punya rasa fakir. Artinya rasa fakir ya udah punya rasa butuh. Nah, kaitannya dengan tadi yang merasa belum puas untuk mencari jawaban tentang penjelasan tentang agama yang berdasarkan doktrin atau dogma atau secara konvensional, jelas para ulama biasa nggak akan bisa, nggak akan paham. Karena apa? Mereka itu cuman hanya sebatas pintar ahli kitab kok, gitu. Nggak pernah jadi praktisi, karena kitab itu sendiri kan sifatnya kan apa? Memahami Quran yang berdasarkan sebatas kecerdasan akalnya. Sedangkan akal itu tadi kan udah saya ceritain bahwa akal itu terbatas, makanya akan bisa. Maka dari itu, kalau memang pengen bisa paham terhadap jawaban atau kebutuhan tentang penjelasan agama yang bisa memenuhi kebutuhan kalian-kalian yang masih penasaran pengen nanya gitu. Nah, disinilah tempatnya pengajian Torekat Naqsyabandi Holidi. Apapun permasalahan agama Anda, apapun agama Anda, gitu, silahkan datang ke sini. Akan kita jelasin semua. Bahkan mari kita praktek, bukan hanya ceramah aja. Mungkin sementara itu kaitannya dengan apa yang selama ini saya dapatkan setelah saya ngaji di Tarekat Naqsyabandi ini. Mungkin sementara itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Risno atas penyampaiannya, pendapatnya. Silakan barangkali ada yang mau menambahkan. Oke, gak apa-apa. Berarti Pak Teddy barangkali ada lagi, silakan. Tambahan tentang pengertian dimensi, mungkin saya menyatut dari tentang ukuran, luas, unsur, dan tempat. Itu kedudukan dimensi. Di sini di dalam antara dunia dan akhirat itu pun ada ukuran, jumlah, dan unsurnya ya. Unsurnya atau ukurannya, batasannya dunia itu 0% sampai 100%. Itu ukuran dunia. Disebut juga dimensi dunia. Unsurnya sudah jelas. Kita sudah tahu semua yang sudah di tarekat ini, yaitu unsur ego, nafsu, dan keinginan. Itulah dunia. Sedangkan di atasnya dunia, yaitu ukurannya tak terhingga. Kata bahasa Subangnya mah andikepsi, undefinisi, unlimited. Itulah akhirat yang tak terhingga ukurannya. Unsurnya jelas, itu Tuhan sendiri. Makanya apabila kita di sini mau mengetahui tentang unsur ataupun naik dimensi, kita harus tahu dulu tentang unsurnya, ukurannya, ataupun gelombang serta frekuensinya. Mungkin tambahan dari saya segitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya. Semuanya bervariatif, tapi sebenarnya isinya itu aja. Mungkin kita simpulkan dari judul yang kita bahas tadi, di mana judulnya adalah cara menang di dimensi Fata Morgana. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di awal, dimensi itu seperti koridor-koridor atau kata Pak Teddy itu lapisan-lapisan. Kata Pak Kang Asep lapisan-lapisan gitu kan ya. Oke, seperti itu. Dan Fata Morgana itu yang ilusi atau dunia gitu kan. Nah,
bagaimana cara menang di dimensi fata morgana. Kalau dikiaskan fata morgana itu ilusi atau mimpi, berarti supaya kita menang di dimensi itu adalah ya bangun, ya kan? Supaya kita menang dari dimensi itu segera kita bangun. Kita tingkatkan dari dimensi mimpi ke dimensi sadar. Gitu. Berlakulah rumus bahwa dimensi di atas dimensi yang lebih tinggi akan dominan kepada dimensi yang di bawah. Contohnya, orang yang bangun melihat orang yang sedang mimpi. Orang yang bangun itu dia berada di dimensi yang lebih tinggi dan dia akan dominan kepada orang yang lagi mimpi. Misalkan yang di dimensi sadar itu bisa menyiram lah atau membangunkan lah yang ada di dimensi mimpi itu. Namun untuk naik dari dimensi fata morgana itu syaratnya kan harus bangun. Nah, dari dimensi mimpi memang harus bangun, tapi di dimensi kesadaran ini, yang realita ini seperti semua yang kita ketahui, sebenarnya ada kesadaran yang lebih tinggi lagi. Cuman itu ada limitnya, ada limit yang harus dilewati dulu, ada portal yang harus dilewati dulu. Apa? Mati. Yang kata Nabi, mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Mati seperti apa? Masa kita harus bunuh diri? Bukan. Nah, disinilah ada metodologinya untuk mematikan diri kita secara hakikat, bukan mati secara syariat dunia, misalkan bunuh diri seperti itu, bukan gitu. Tapi mati secara hakikat, yaitu mutu qabla anta mutu. Di mana proses mutu qabla anta mutu itu bisa dilakukan dalam proses baiat, yang kiasnya seperti Nabi dulu dibelah dadanya, dicuci jiwanya, dibersihkan kolbunya, dan ditanamkanlah nur iman dan nur Quran. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sampai sekarang, yang proses pengajarannya itu khusus lil khusus. Pemberitahuan informasi itu tidak boleh disebarluaskan secara umum, tapi harus secara khusus. Makanya kita pun di sini tetap ada koridor membahas itu. Tapi kalau ingin tahu, ingin membuktikan, ingin belajar di sini, tentu kita tidak akan menutup. Silahkan kalau mau belajar di sini. Dan di sini nanti tentunya akan dibaiat apabila berizki. Karena pada hakikatnya, orang yang ditanamkan nur iman dan nur Quran itu adalah orang yang dipilih dan dikehendaki. Sebagaimana dalam Asy-Syura 52, kamu tidak tahu apa itu iman dan apa itu kitab. Berarti kita sudah dijanjikan tuh sama Allah tuh, bahwa kita tidak tahu apa itu iman, tidak tahu apa itu kitab, dan kami jadikan nur, lalu kami pilih siapa yang kami kehendaki. Nah, otomatis yang mendapatkan penanaman nur iman dan nur Quran itu adalah orang yang dipilih dan dikehendaki. Nah, disitulah kita mempunyai peluang untuk naik dimensi kekesadaran, karena begitu kita dibaiat, kita bisa naik ke dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Tapi ada syaratnya lagi. Di situ ada metodologinya, ada kurikulumnya, ada adaptasinya yang harus dijalankan terlebih dahulu. Ternyata setelah kita mati, sebelum mati, kita memang naik ke dimensi yang lebih tinggi. Tapi di dimensi lebih tinggi itu ternyata ada lapisan-lapisan lagi. Ada mi'raj lagi, gitu kan. Jadi gak hanya sebatas baiat. Baiat itu hanya kita diberi akses aja. Kalau kita mau sampai beradaptasi mi'rajnya itu harus benar-benar mengikuti syarat dan ketentuan. Nah, terus bagaimana cara kita menang dimensi di dimensi fata morgana ini, karena kita sudah naik ke dimensi yang lebih tinggi sehingga dunia ini sebatas mimpi atau fata morgana. Terus gimana supaya kita bisa menang di dimensi fata morgana itu? Seperti tadi, balik lagi, ya bangun. Naikkan dimensimu ke dimensi yang lebih tinggi. Gitu. Kuncinya berarti ada di bangun. Bangunnya itu harus kita raih sendiri dengan menjolok rahmat ridhonya melalui metodologi yang waris dan sistem yang mutlak. Mungkin kesimpulannya seperti itu. Ada lagi barangkali yang ditambahkan? Ada Pak Parisno yang mau ditambahkan? Barangkali tiba-tiba keluar, silahkan. Monggo. Mau ngomong apa nih ya?
Ini diskusi apa testimoni ya? Diskusi sih, tapi kalau testimoni juga gak apa-apa, namanya juga diskusi kan bebas. Iya ya, paling itu dibolak-balik juga paling intinya ya itu. Ya, tanamkan nur kita tuh untuk bisa menang apa itu? Dimensi di Fatamorgana ya. Intinya ya harus baiat dulu, tanamkan nur iman, tanamkan nur kitab. Makanya sehebat apapun nyari ilmu di luaran, seperti yang di Torekat Naksabani ini tidak akan nemu tuh, karena apa? Nggak ada yang waris gitu. Oh, ya. Intinya itu. Kuncinya di warisnya juga ya, walaupun banyak tarekat, kalau misalkan tidak waris, maksudnya waris itu tidak ada unsur mutlaknya. Ya kayak ada colokan listrik tapi gak ada setrumnya. Jadi kipas angin dicolok gak muter gitu, mungkin seperti itu ya. Yang jelas dari ceramah-ceramahnya aja kan berani ngeluarin jaminan, dijamin oriented garansi. Nah itu kan suatu komitmen yang luar biasa beratnya. Jadi kalau udah sampai bisa ngeluarin statement seperti itu ya, wah ini pengajian bukan kaleng-kaleng nih. Nah betul seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan di diskusi pada hari ini. Ini murni diskusi, ini ngobrol santai. Barangkali bisa menjadi sedikit pengetahuan buat teman-teman di luaran yang sedang mencari Tuhan. Karena lapisan mengenal Tuhan ternyata banyak. Dari syariatnya pun ada ma'rifatul asma, ma'rifatul af'al, ma'rifatul sifat, ma'rifatul zat. Kalau dari sifat ke atas itu harus praktek gitu. Gak cukup di akal, harus praktek oleh diri kita sendiri. Mungkin sekian pembahasan dari kami. Nanti akan ada pembahasan lagi. Nantikan di video channel kami selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.